Alhamdulillah, saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Dan alhamdulillah ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. Allah. Pihak habaib dan muhibinnya memamerkan kiswah Ka'bah, kiswah penutup makam Rasulullah, ya. Kadang juga kunci Ka'bah, disuruh mencium tabarukan. Namun ada hal yang istimewa saat ini buat semua masyarakat yang saat ini hadir. Alhamdulillah, saat ini tempat kita kedatangan kiswah penutup makam baginda Nabi Muhammad. Jadi kiswahnya kita sudah bawa, ada kiswah Nabi dan ada kiswah Ka'bah. Kalau kiswah Ka'bah Anda banyak dapetin, Anda bisa melihat, Anda bisa menyentuh. Ketika Anda haji dan umrah mungkin itu terjadi, dan Anda bisa menyentuh dan mencium kiswah Ka'bah. Tapi kalau kiswah Nabi ini adalah hal yang sangat sulit, saudara. Jangan lagi sentuh kiswah Nabi yang ada di dalam hujrah Nabi. Anda sentuh saja pagar yang menghalangkan daripada jamaah dengan magamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mungkin Anda sudah diusir, saudara, dikatakan syirik dan lain sebagainya. Namun subhanallah dan alhamdulillah ternyata Allah takdirkan yang ada di dalam kamarnya Rasulullah, makbarahnya Rasulullah, kuburnya Rasulullah, ternyata kiswah itu bisa datang ke Madura, saudara. Maka mudah-mudahan saat ini berkat daripada Rasulullah, yang belum umrah insyaallah bisa umrah, yang belum haji bisa haji, yang sakit dikasih sehat, yang taklim dikasih barakah. Insyaallah mudah-mudahan kabul semua hajat-hajat kita dunyawiyah wa ukhrawiyah. Amin ya rabbal. Saudara ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu alhamdulillah kiswahnya Rasulullah sudah ada di sini. Saya bawa untuk menjadi hadiah. Nanti jangan keluar dulu biar disambut sama salawat, ya. Itu kiswah sudah kita bawa, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih barokah buat kita semua. Dan juga saudara-saudara sekalian, nanti karena begitu banyak susah untuk tabarruk, nanti tolong dijaga dan dikondisikan, ya. Nanti semuanya kita sambut kiswah Nabi, nanti kita bangun nanti, ya. Kalau sudah sholawat kita bangun, kemudian kita sambut dengan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kemudian juga kita akan salam, antum keluarin unek-unek di dalam hati melalui hati, ya, sembari nanti kita berikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Terus diulang-ulang sampai kiswah itu dimasukkan kembali ke kotaknya, ya. Kemudian nanti mudah-mudahan semua hajatnya semuanya tawasul dengan baginda Nabi Muhammad. Jangan ada ragu kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada ragu dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta semua kepada Allah. Minta kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Yang banyak sekalian, saudara sekalian. Allah Al-Ghaniyu. Allah itu maha kaya. Kalau kita minta sama manusia, manusia ada jenuhnya, manusia ada bosannya. Tapi kalau minta sama Allah, Allah tidak akan pernah memberikan kekecewaan kepada hamba-hambanya. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga insyaallah mudah-mudahan dengan kehadiran kiswahnya Rasulullah ini bisa memberikan daripada obat rindu buat kita semua. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala dan Rasulullah menjadi saksi bahwa kesannya kita siap untuk berjuang bersama baginda Nabi Muhammad, berjuang untuk Allah dan Rasul. Insyaallah mudah-mudahan para ulama, para kiai semuanya diberikan keridhaan Allah dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanamkan niat yang baik. Insyaallah mudah-mudahan Rasulullah menjadi saksi. Insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala juga ridha kepada kita semua. Amin ya rabbal. Ayo nanti semuanya boleh berdiri, dan juga nanti kita akan membawa daripada salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pindahin aja dulu nih. Pindahin dulu aja mejanya. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka. Semuanya keluarkan suara.
الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك. Pindahin mejanya ya Rasulullah. Panitia mohon demi keselamatan kita bersama dilarang keras jemaah untuk naik ke panggung. Sekali lagi kepada segenap panitia mohon harus mampu mengamankan jemaah, dilarang keras untuk naik ke atas panggung. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Kita berselawat bersambung kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terus menerus menyambung kepada Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya 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 Rasulullah. Panggung takok rempak seboran dek jemaah dilarang keras naik ke atas panggung. Ngireng berselawat pak sampung aten ke Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Diam dulu, tenang dulu hadirin jamaah sekalian. Salatullah salamullah ala taha Allah ketika pihak habaib dan muhibinnya memamerkan kiswah Ka'bah, kiswah penutup makam Rasulullah, ya, kadang juga kunci Ka'bah, disuruh mencium tabarukan, ya. Ini bagaimana cara kita mensikapinya, menilainya dan menghukuminya. Kalau sekedar tabarukan, ya, tidak sampai berlebihan, ya, dan tidak meyakini itu adalah kiswah Ka'bah, kiswah makam Rasulullah dan kunci Ka'bah yang asli, tidak mengapa sebenarnya. Hanya keinginan dalam hati sesuai dengan niatan, semoga saya bisa ke sana. Tetapi yang terjadi kan tidak seperti itu. Semakin diperlihatkan kiswah Ka'bah yang palsu itu sama kiswah makam Rasulullah yang juga palsu itu hanya sekedar tiruan saja, hanya sekedar keterampilan, ya, kawan-kawan yang ada di Banten sana. Terus kunci juga duplikat atau ya salinan saja. Terus akhirnya diyakini oleh dirinya, disampaikan kepada jamaahnya supaya yakin bahwa ini benar-benar asli, ya, statusnya. Lah ini yang tidak bisa diterima, gitu. Yang akhirnya akan terjadi pembodohan turun-temurun terus-menerus. Orang akan meyakini sesuatu yang tidak asli, ya, tapi dikatakan sebagai barang asli. Nah, ini namanya penipuan. Tidak hanya pembodohan, tapi juga mengandung nilai penipuan. Menipu umat yang rata-rata masih lugu-lugu dan lucu-lucu, ya. Mudah ditipu, ya. Kebanyakan umat ini percaya kepada imam atau pemimpinnya atau kiai atau ulama atau habibnya, yang akhirnya ya percaya begitu saja. Cium-cium sampai sekelas mantan gubernur Jateng, ya, Mas Ganjar Pranowo dan Deddy Corbuzier, ya, kena pranknya Mas Miftah, ya, yang memiliki kunci Ka'bah. Ya, ini karena kurang kewaspadaan kita.
pemahaman agama yang tidak diiringi dengan kewaspadaan, sifat waspada yang akhirnya mudah diperdaya. Nggak ada kiswah makam Rasulullah dibawa-bawa sampai ke Indonesia sebegitu murahnya, itu nggak ada. Terakhir kali makam Rasulullah itu bukan penutup makam ya, penutup pagar makam yang dalam. Yang luar itu kan berupa pagar ya, yang terdiri dari baja besi yang dilapisi dengan warna keemasan itu. Terus yang bagian dalam itu terakhir kali diganti tahun 1971. Tidak setiap tahun, yang diganti setiap tahun itu kiswah Ka'bah, penutup tembok Ka'bah itu yang diganti setiap tahun dan dibagi-bagi oleh pemerintah Arab Saudi. Sebagian dibagi ke negara-negara Timur Tengah, kadang ada di Indonesia juga, termasuk diantaranya Masjid Namirah di Lamongan, Jawa Timur sini. Jadi dibagi-bagi ya, mungkin tabarukan atau apa, tetapi diyakini berlebihan oleh kita-kita. Ada unsur magicnya, mistiknya yang akhirnya menambah tumpul ya otak pemikiran normal kita, sehingga kita semakin bodoh karena sudah dihentikan dengan satu doktrin keyakinan yang tidak berdasar ya, hanya berdasarkan mantep gitu saja. Inilah yang harus kita perbaiki bersama. Objeknya adalah masyarakat kita, umat Islam ya pada umumnya. Tidak hanya masalah kiswah Ka'bah, kiswah makam Rasulullah atau kunci Ka'bah saja, tetapi juga setiap tahun waktu haul di makam-makam auliaillah itu selalu melelang ya kain penutup makam atau sekeliling makam para wali-wali yang ada di Nusantara, khususnya yang ada di Jawa. Mulai dari Mbah Sunan Gunung Jati, ya lelang luwur namanya. Terus ada yang dijual per berapa sentimeter, semakin lebar semakin mahal gitu ya. Dengan tujuan supaya diberi keselamatan, keberkahan, kemakmuran, kelimpahan dan lain sebagainya. Itu terjadi juga di negeri kita. Apakah boleh seperti itu, tabarukan seperti itu? Sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi lebih mendekati kesalahan dari keyakinan yang syubhatan itu. Kita apakah tidak percaya tabarukan seperti itu? Percaya, tapi jangan seperti itu prakteknya. Ya cukup dipahami ajaran para wali itu seperti apa, lalu meniru kebaikan-kebaikan wali-wali yang dikholinya. Sama seperti ketika kita menerima kiswah makam Rasulullah beserta dengan sertifikatnya ya. Ada sertifikatnya juga itu. Lah sertifikat itu gampang bisa dibuat sendiri ya. Sertifikat itu isinya adalah sesuai dengan gambar kiswah asli yang ada di makam Rasulullah gitu. Lah kuncinya, masuk Gus Miftah bawa kunci ke sana kemari itu kan ya nggak mungkin. Ben orang yang percaya, dan yang percaya itu justru orang-orang terdidik. Ya, kalangan birokrat kita, kalangan teknokrat kita, ya kalangan pesulap mentalis kita, ya ulama juga. Ya inilah korban dari doktrin-doktrin kebodohan pembodohan ini tidak hanya menyasar rakyat biasa, umat awam.